Bacaan firman Tuhan dari Yosua 8 ayat 1 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya, dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu." Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam. Dan kepada mereka diperintahkannya, katanya, "Ketahuilah, kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya. Janganlah terlalu jauh dari kota itu. Dan bersiap-siaplah kamu sekalian. Aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku akan mendekati kota itu. Apabila mereka keluar menyerbu kami, seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Jadi, mereka akan keluar menyusul kami, sehingga kami memancing mereka jauh dari kota itu. Sebab mereka akan berkata, orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita, seperti yang pertama kali. Jika kami melarikan diri dari hadapan mereka, maka kamu harus bangun dari tempat persembunyianmu itu untuk menduduki kota itu. Dan Tuhan Allahmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Segera setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya. Sesuai dengan firman Tuhan, kamu harus melakukan semuanya itu. Ingatlah, itulah perintahku kepadamu." Demikianlah Yosua menyuruh mereka pergi, lalu berjalanlah mereka ke tempat persembunyian dan tinggal di antara Betel dan Ai. Di sebelah barat Ai, tetapi Yosua bermalam di tengah-tengah rakyat pada malam itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi. Lalu diperiksanyalah barisan bangsa itu. Dan berjalanlah ia maju beserta para tua-tua orang Israel di depan bangsa itu ke Ai. Juga seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia berjalan maju. Mereka maju mendekat. Lalu sampai ke tentangan kota itu. Kemudian berkemahlah mereka di sebelah utara Ai, sehingga lembah itu ada di antara mereka dan Ai. Yosua telah mengambil kira-kira 5.000 orang. Lalu disuruhnya mereka bersembunyi di antara Betel dan Ai, di sebelah barat kota itu. Beginilah rakyat itu diatur. Seluruh tentara itu di sebelah utara kota dengan barisan belakang di sebelah barat kota. Pada malam itu, berjalanlah Yosua melalui lembah itu. Pagi-pagi, ketika raja negeri Ai melihat hal itu, maka ia dan seluruh rakyatnya, orang-orang kota itu, segera keluar berperang, menyerbu orang Israel ke lereng di seberang dataran itu. Raja itu tidak tahu bahwa ada orang bersembunyi di belakang kota. Yosua dan seluruh orang Israel itu berlaku seolah-olah dipukul mundur oleh mereka, lalu melarikan diri ke arah padang gurun. Sebab itu semua orang yang ada di kota
dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Maka mereka mengejar Yosua, sehingga makin jauhlah mereka terpancing dari kota. Seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan Betel yang tidak keluar memburu orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka karena mereka mengejar orang Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya itu ke arah kota itu. Ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu mereka membakar kota itu. Ketika orang Ai berpaling menoleh ke belakang, tampaklah asap kota itu naik, membumbung ke langit. Mereka tidak melarikan diri kemanapun juga, sebab rakyat yang tadinya lari ke padang gurun berbalik melawan pengejar-pengejarnya. Ketika Yosua dan seluruh Israel melihat bahwa orang-orang yang bersembunyi itu telah merebut kota dan bahwa asap kota itu naik membumbung, berbaliklah mereka, lalu menewaskan orang-orang Ai. Sementara itu juga keluar orang-orang Israel yang lain dari dalam kota, menyerbu orang-orang Ai, sehingga terjepit di tengah-tengah orang Israel itu. Yang ini dari sini, dan yang itu dari sana. Orang-orang Ai ditewaskan, sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas dan luput. Tetapi Raja Ai ditangkap mereka hidup-hidup dan dihadapkan kepada Yosua. Segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai di padang terbuka, kemana orang Israel mengejar mereka, dan orang-orang ini semuanya tewas oleh mata pedang, sampai orang yang penghabisan. Maka seluruh Israel kembali ke Ai dan memukul kota itu dengan mata pedang. Jumlah semua orang yang tewas pada hari itu, baik laki-laki maupun perempuan, ada 12.000 orang. Semuanya orang Ai. Dan Yosua tidak menarik tangannya yang mengacungkan lembing itu sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya. Hanya ternak dan barang-barang kota itu dijarah oleh orang Israel, sesuai dengan firman Tuhan yang diperintahkannya kepada Yosua. Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandus sampai sekarang. Dan Raja Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang. Ketika matahari terbenam, Yosua memerintahkan orang menurunkan mayat itu dari tiang, lalu dilemparkan di depan pintu gerbang kota. Kemudian didirikan oranglah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan, kepada orang Israel, menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa, suatu mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Dan di sanalah, di atas batu-batu itu, dituliskan Yosua salinan hukum Musa.
yang dituliskannya di depan orang Israel. Seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya, dan para hakimnya berdiri di menyebelah tabut, berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi, para pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, baik pendatang maupun anak negeri. Setengahnya menghadap ke Gunung Gerizim, dan setengahnya lagi menghadap ke Gunung Ebal, seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, apabila orang memberkati bangsa Israel. Sesudah itu dibacakannya lah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Demikian. 2 Timotius pasal 4. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegarlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Krekes telah pergi ke Galilea dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka.
Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Salam kepada Priska dan Aquila, dan kepada keluarga Onasilarus. Erastus tinggal di Korintus, dan Tropimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Terima kasih untuk para rektor, Ibu Neliana dan Pak Kasianus Dino. Kita akan mendengarkan. Lampunya aja dinyalain ini. Nah, ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan judul Reruntuhan Libanon dan Reruntuhan Tuhan Libanon dan Gaza. Reruntuhan Libanon dan Gaza. Silakan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan hati yang penuh dengan pengharapan, serta konsisten ya. Jadi jangan goyang di tengah jalan. Kalau goyang di tengah jalan, semua penantianmu sia-sia nanti. Saudara, kota Ai itu artinya reruntuhan. Ya, saudara ya. Orang-orang kerajaan-kerajaan itu zaman itu kalau perang ya di daerah Timur Tengah ya, di Arab sampai dari Israel, Kanaan, Mesir sampai ke Babilonia, itu kalau perang, kalau menang ini ya, mengalahkan kota, dia mesti harus runtuhkan. Kenapa dia harus diruntuhkan kotanya? Harus diratakan dengan tanah. Makanya kalau Anda lihat Yerusalem itu mungkin sudah 7 kali atau berapa kali itu ya, 7 lapis itu loh. Artinya sudah 7 kali dihancurkan Yerusalem itu. Mengapa sampai 7 kali dihancurkan sampai remuk habis? Supaya peradabannya hilang. Ya. Biasanya perang atau penguasaan sebuah kota biasanya dia adalah sebuah penguasaan sebuah bangsa. Dan kemudian satu bangsa itu digenosida, saudara. Dari zaman dulu sampai dengan hari ini juga begitu ya, diratain. Ya, saudara ya. Kenapa kalau nggak diratain? Maka orang itu punya kesempatan buat membangun lagi kotanya, mengklaim bahwa itu punya dia. Lalu dia berhak merebutnya kembali. Ya, Yerusalem ini sudah 7 kali diruntuhkan, ya kan? Sehingga Israel itu ya dengan susah payah mengklaim hak miliknya, bahkan disebut merampok malah. Kembali kepada miliknya malah disebut rampok. Padahal itu tanah miliknya sendiri. Ya kan? Makanya dari zaman dulu memang tradisinya adalah menghancurkan kota rata-rata tanah. Bahkan terakhir ya Yerusalem itu diratain tanah, benar-benar rata tanah dan tidak bisa hampir tidak bisa ditemukan lagi fondasinya. Ya. Tetapi dengan teknologi bisa ketahuan ya. Fondasinya kan titik batu penjurunya adalah bait suci. Bisa ketahuan ya dengan cara yang ajaib. Orang Islam berusaha membangun di atasnya, nggak tahunya bangunnya di halaman luar, bukan di atasnya bait sucinya. Bisa meleset ya. Ajaib ya. Nah, kota Ai juga waktu diruntuhkan itu juga diratain tanah, saudara ya. Supaya apa? Supaya tradisi kota itu hilang, tidak berbekas. Dewa-dewanya semuanya ya. Dan selalu diutamakan apa? Bait atau tempelnya, atau pusat berhalanya, atau tempat ibadahnya, saudara.
Itulah sebabnya orang-orang Islam yang di Indonesia itu suka sekali untuk mengganggu rumah ibadah, sehingga diusirkan. Karena memang itu memang pola perang jahiliyah. Ya, jadi kalau Anda lihat orang-orang Islam ini suka nutupin gereja, ataupun orang bergereja lalu ditutupin teriak-teriak, itu adalah pola jahiliyah. Memang seperti itu, saudara ya. Pola jahiliyah. Teriak-teriak, bakar, terakhir bakar nanti ya gerejanya ya. Atau dibom. Contohnya pengeboman Borobudur dulu tahun 86 atau 88 itu ya. Borobudur kan pernah dibom itu. Ya kan? Memang tujuannya dibom. Sebelum Borobudur sebelum Belanda masuk, Inggris ya, Rafflesia itu ya, si Rafflesia, si Thomas Stamford Raffles itu masuk, maka Indonesia sudah tidak ada bekas kerajaan Majapahitnya sama sekali. Taunya Indonesia negara Islam. Kalau Anda lihat sejarah-sejarah, mereka tidak membicarakan tentang Hindu sampai si Thomas Stamford Raffles ini masuk dan menemukan Borobudur, saudara. Dibongkar semua sehingga ketahuan ternyata aslinya Indonesia bukan Islam, tapi Hindu yang dijajah oleh Islam. Ya, sejarah-sejarah seperti ini adalah sebuah fakta yang disembunyikan. Karena memang tujuannya apa? Hapus sejarahnya. Ya, menghapus sejarahnya. Lupa dengan sejarahnya. Ya kan? Tujuannya memang itu, menghapus dan melupakan sejarahnya, lalu yang diceritakan hanya kehebatan pujangga-pujangga, sultan-sultan Islam, kerajaan-kerajaan Islam. Mereka tidak pernah menceritakan Gajah Mada, Sriwijaya, ya kan? Tidak pernah menceritakan para pujangga-pujangga di zaman kuno. Baru setelah Borobudur ditemukan kembali, Prambanan dan seterusnya ya, baru tuh ada ceritanya lagi itu. Nah, saudara, iblis juga begitu sama hidup kita. Kamu pikir kamu mau main-main sama iblis kan? Kamu cuma main-main saja, cuma sedikit kok dosanya. Kata Papa ada konsekuensinya, enggak apa-apa, berzina sedikit. Oh enggak, saudara. Iblis itu ketika kamu ada bikin salah, dia bukan mau nuntut kamu yang kamu bikin salah itu saja. Dia cari lubang buat kuasai hidupmu, saudara. Dia mencari celah untuk menguasai hidupmu. Jadi bukan cuma celah itu saja, lubang itu yang nanti kamu bikin salah, kamu menuai. Ya, dulu saya dengan bodohnya ya, saya kan hanya nyoba ini, dosanya kan cuma ini saja. Itu yang kamu pikir begitu. Tapi kalau iblis sudah masuk, dia ngakai, dia akan rampok. Dia mau kuasai semuanya, walaupun kamu tidak kasih. Nggak bisa, aku cuma dosanya ini. Nggak bisa, kamu sudah masuk, iblis akan ini akan dihancurkan semua. Akan dihajar semua. Sama ya, di Jakarta itu, ya, di Jakarta itu kan ada orang kasih tumpangan. Tadinya dia cuman buka gerobak di depan rumahnya dia. Ya, lama-lama nggak mau diusir, saudara. Anda nggak bisa ngusir, Anda ngusir Anda malah kudu bayar. Ya, saudara. Bahkan tadi dia cuma ngambil sedikit tempat di depan rumah Anda, lama-lama dia bisa gelaran semua sampai Anda sendiri yang punya rumah nggak bisa masuk, dan akhirnya Anda sendiri yang diusir dari situ, saudara. Oh, itu sudah banyak, saudara. Itu pola-pola kerja iblis begitu, itu memang, ya kan, ngalami gitu, makanya jangan pernah kamu kasih kesempatan seperti itu tanpa hitam di atas putih, yang jelas semuanya. Ini kan kita membantu itu harus pakai hikmat, saudara. Nggak boleh naif, itu namanya naif. Sama ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan kamu main-main dengan dosa. Sedikit saja, kamu pikir, kan cuma dikit, kamu akan dirampok habis-habisan oleh iblis itu, saudara. Sampai kamu terkapar, remuk, redam, habis. Tapi sebaliknya, kalau kita ini adalah seorang pejuang, ketika kita datang pada Yesus, kita lahir baru, kita kan sedang merontokkan semua masa lalu kita, merontokkan semua dosa-dosa manusia lama kita, merontokkan belenggu kejahatan yang membelenggu kita selama bertahun-tahun. Jangan tanggung-tanggung, remukan sampai habis.
diratakan sampai habis, saudara. Artinya apa? Disiplinlah. Kalau kamu mau datang sama Tuhan, kamu harus datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh habis-habisan. Nanti kamu baru merasakan, nanti kamu baru bisa ambil alih kemerdekaan itu. Kalau enggak, kamu akan kembali dikuasai oleh iblis. Makanya nggak heran kamu jatuh bangun terus, karena kamu berhenti untuk bertumbuh secara rohani. Ya kan? Kamu berhenti. Kemarin kita belajar tentang pengkhianatan. Kenapa? Keserakahan ya. Keserakahan cinta uang itu adalah pengkhianatan di dalam kerohanian kita. Ya kan? Nah, makanya saudara, yang namanya berdiakonia itu harus disiplin. Makanya memberitakan Injil itu disiplin. Makanya ya mengelola keuangan dengan benar itu nggak bisa tanggung-tanggung, benar-benar disiplin all out, saudara. Mengelola keuangan, tanggung jawab, itu all out. Sekali kamu tidak disiplin, ya itu yang semuanya akan, aspek kehidupanmu akan kena dampaknya. Ya. Nah, sekarang Anda melihat bagaimana iblis melalui pintu yang kecil atau lubang kecil yang kamu beri kesempatan untuk masuk dalam hidupmu, lalu dia akan ambil alih. Nah, demikian juga setiap kamu sedang berjalan bersama Tuhan, kamu harus sungguh-sungguh ngotot, saudara, sama Tuhan untuk melekat erat-erat, nggak benar-benar melekat erat-erat. Ya, karena caranya iblis itu kan maunya pelan-pelan, saudara. Dia kamu pikir iblis akan datang padamu dengan ujuk-ujuk perlawanan yang hebat, enggak. Dia datangnya dengan angin sepoi-sepoi, dengan berkat-berkat tadi, ya. Oh, saya enggak serakah, Pak. Iya. Dimulai dengan berkat yang melimpah. Lalu kamu mulai eman-eman, ya. Mulai eman-eman, berkatnya tambah banyak, tambah eman-eman. Terakhir kamu tidur. Dan berkat yang banyak itu menjadi beban bagimu, membenamkanmu ke dalam lubang jurang maut, saudara. Itu caranya begitu, rahasianya. Makanya kamu harus disiplin dengan diakoniamu. Ya, dengan bersedekah harus disiplin. Sedikit atau banyak, kamu harus belajar disiplin. Ya, saudara, pelayanan Paulus itu kita balik ya. Lihat, ada kata, aku membutuhkan Markus. Itu iblis pernah membuat mereka bertiga pecah, saudara ya. Paulus, Barnabas, dan Markus. Ya, gara-gara Markus masih muda, dia takut. Mungkin takut, mungkin capek, mungkin lagi dasarnya sledor. Dia pergi, minggat, lagi pelayanan, pergi misi, minggat, saudara, nggak ninggalin pesan. Ya, ngamuk Paulusnya. Nah, lalu Barnabas mau ngajak Markus lagi, lalu Paulus bilang, nggak mau. Nah, gitu ya, nggak mau. Tetapi, Paulus itu tidak pernah membiarkan kebencian itu menguasai hidupnya. Dia tahu, saudara, itu kesalahan. Dia juga menolak ketidakdisiplinan. Oh, Paulus tegas ya, nggak mau. Dia itu pernah ninggalin kita, jangan diajak dulu. Bukan dia benci, tapi biar dia belajar dulu. Seringkali kita yang baca menghakimi buru-buru ya. Oh, ini Paulus sudah gegeran ini, ya selisihan. Ternyata bukan, disiplin dulu. Terakhir akhirnya di penjara, Paulus justru berkata, Markus suruh ke sini. Aku membutuhkan pelayanannya. Tidak ada permusuhan yang abadi di dalam tubuh Kristus, saudara. Kalau kamu menghendaki permusuhan yang abadi, langit dan bumi akan lenyap, tapi sorry, aku masih musuhan sama kamu. Maka kamu akan dipakai oleh iblis. Hidupmu akan dihancurkan oleh iblis melalui itu. Saya sudah memberi contoh kepadamu, saudara ya. Bagaimana kita bisa menerima kembali Pak Puteh, ya. Bahkan Pak Toping yang sudah lama kita coba rangkul kembali. Saya sudah beri contoh kepada Anda. Orang mencibir katanya Paul, loh memang kita tidak boleh musuhan. Ya, dan kita tidak pernah memusuhi Pak Putih dan Pak Toping. Siapapun. Orang-orang banyak, ya, beberapa orang meninggalkan kita, memusuhi kita.
Tapi kita tuh nggak pernah musuhin mereka. Welcome, selalu ada welcome, ya, ketika mereka kembali. Lupa minta mereka kembali, enggak juga, biasa aja. Cuma kalau mereka kembali, kita harus terima. Siapapun kembali harus terima, saudara. Karena kita tidak pernah memusuhi, kecuali mereka sudah nyebrang ke orang Islam. Karena kita nggak tahu mereka lawan apa kawan. Kalau sudah nyebrang ke Islam kan kita udah nggak tahu. Tapi selama belum nyebrang ke Islam, itu adalah salah paham. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, pengikut Kristus semua harus bersatu. Ya, karena kita kerja nggak bisa sendirian. Ya kan? Selisihan semua ya. Dikatakan namanya pengurus-pengurus itu kan ya kalau benturan bisa keras tuh. Padahal dengar firman Tuhan tiap hari, heran saya ya saudara ya. Dengar firman Tuhan tiap hari, tapi benturannya bisa keras. Ya, karena belum nyampe ilmunya. Ya kan? Belum nyampe, makanya ya pergi, ya kan? Dia tidak mau. Nah, gegerannya bukan sama saya, tapi saya ikut dimusuhin, saudara. Ya kan? Gegerannya bukan sama saya bisa dimusuhin. Nah, ya sudah, biarin saja. Yang penting kita tidak memusuhi. Kenapa? Karena orang itu ada masanya dia harus kembali. Nah, beberapa orang komplain sama saya, Pak, itu orang sudah gak setia sama kita, kalau diterima kembali. Harus diterima. Ya, harus diterima. Semua orang yang kembali itu harus diterima. Ya, Tuhan Yesus mencari domba-domba yang hilang. Jangan kita mengusir domba-domba, saudara. Ya kan, selalu welcome. Tetapi tetap ikut aturan. Karena kan kita ini kan dana milik masyarakat yang ada aturannya, ada SOP-nya. Jadi ikut aturan. Kalau nggak ikut aturan, jangan. Sebab nanti kita semua yang celaka. Tapi selama bertekad, ya Pak, saya kembali dan ikut aturan. Ya mungkin dulu ada kesalahpahaman. Welcome, semua welcome. Tanpa kita harus mempercakapkan perbuatannya di masa lalu yang tidak baik. Atau yang kita tidak cocok. Demikian juga dengan keluarga-keluarga, saudara ya. Kalau ya istrimu, suamimu, anakmu ingin kembali, jangan kamu hakimi, jangan malah dimarahin, jangan malah diungkit-ungkit, kan sudah kembali. Justru kita harus membuka diri, karena kesatuan hati itu ya yang dilahirkan dari pertobatan akan membuat kamu menjadi kuat dan kamu akan menjadi menang. Ya, pengampunan itu penting tanpa kita merubah aturannya. Ya, jangan kompromi dengan dosa. Tetapi kalau orang itu sungguh bertobat, mau kembali, kita harus terima, saudara. Pelayanan Paulus itu yang paling hebat, bukan waktu dia keliling-keliling negara-negara ya, keliling-keliling sampai ke Yunani, sampai ke Roma, bukan, saudara. Pelayanan dia hebat pada waktu di penjara. Karena di penjara itu dia punya banyak kesempatan untuk rekonsiliasi. Dia banyak orang-orang datang dan dia banyak melakukan rekonsiliasi dengan orang-orang, ya, termasuk kepada Filemon, ya kan, Onesimus itu ya, termasuk pada Markus, Petrus. Itulah pelayanan yang paling hebat. Makanya surat-surat Paulus itu selama di penjara itu, itulah memberikan dasar-dasar kekristenan bagi non-Yahudi, saudara. Bagi orang non-Yahudi. Karena Paulus adalah rasul bagi orang non-Yahudi. Ya, sehingga kita mengerti bagaimana kita bisa menghidupi hukum Taurat itu. Nah, tapi bagaimana Paulus bisa sehebat itu? Ya, Paulus bisa luar biasa karena dia tidak memberi celah. Dia tidak memberi celah kepada kemarahan-kemarahan, pengkhianatan-pengkhianatan, bahkan ketika dia ditinggalkan, dikhianati oleh Demas sekalipun. Ya, dia tidak mengutukinya. Ya, saudara ya. Dia tidak mengutukinya, tapi dia kasih tahu Demas yang tadinya baik. Waduh, itu keluar masuk itu dalam komunitas kita itu biasa. Yang penting kita jangan marah, saudara ya. Kita nggak usah ngutukin. Yang penting kita tetap hati kita menyediakan diri untuk apa, saudara? Untuk bisa bersatu. Nah, kalau hati kita sudah siap
Mungkin orang itu belum bersatu dengan kita, mungkin orang-orang itu belum mau gabung sama kita, atau bahkan mau benar-benar meninggalkan kita. Yang penting hati kita sudah menyediakan diri bagi rekonsiliasi, saudara. Dalam rumah tanggamu juga begitu. Yang penting hatimu sudah siap dengan rekonsiliasi. Ya mungkin orang lain belum kembali kepadamu, suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, saudaramu belum kembali. Tapi hatimu selalu siap bagi rekonsiliasi, kamu diberkati. Jangan izinkan kemarahan, kebencian, dendam mengambil alih hidupmu. Ya, jangan izinkan keserakahan, ketamakan juga mengambil hidupmu. Ya, satu celah untuk iblis, hidupmu akan dikuasai, akan ditaklukkan oleh iblis. Tidak boleh ada celah bagi iblis. Hidupmu harus kamu jaga di dalam kasih dan kekudusan tanpa syarat, saudara. Tanpa pakai kompromi, kasih dan kekudusan, nggak ada kompromi. Nanti kamu menang, saudara. Ya, disiplin. Ya, jangan kompromi, jangan lemah. Pak, saya lagi udah capek, Pak. Loh, kamu capek, kenapa? Kamu capek karena kamu nggak punya cinta. Orang kalau punya cinta nggak mungkin capek, saudara. Maka mulailah dengan bersedekah. Selalu bersedekah semiskin apapun kamu, sekurang apapun kamu. Yang jadinya bikin kamu lelah karena kamu tidak bersedekah, kamu tidak punya cinta. Ya kan? Tuhan Yesus memberkati.